Apakah sahabat orang kaya? Siapa yang membuat sahabat kaya? Dan untuk apa sahabat kaya? Temukan jawabannya di sini. Shalom, sahabat KP yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang orang kaya yang sejati dan orang kaya yang abal-abal. Nah, sahabat termasuk yang mana? Saya ingin tunjukkan orang kaya yang sejati, ini dia. Ini orang kaya sejati nih, ya. Apakah Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Orang kaya yang sejati itu dari perintisan dari bawah, dia menyangkul, dia melakukan dari bawah. Dia mengalami prosesnya. Itulah orang kaya yang sejati. Orang kaya yang abal-abal itu orang-orang kaya yang tidak mengikuti proses. Yaitu mereka yang investasi bodong, cepat dapat uang dan cepat juga hilang. Marilah kita berangkat dari bawah, merintis dari nol. Ya, terima kasih. Ini orang kaya sejati. Orang kaya sejati itu orang kaya yang berusaha dari kecil. Demi sedikit maka ia akan menjadi kaya. Tapi kalau kaya mendadak, hilang juga mendadak. Jadi mari kita mulai dari yang kecil. Tuhan berkati. Oke, itu dia sahabat. Jadi orang kaya sejati itu bukan mencangkul jadi petani ya. Artinya dia merintis dari awal. Nah, ini orang kaya. Ini orang kaya sejati awal. Dada. Kis. Aduh. Dan ini juga orang kaya sejati nih. Halo, lambai. Nah, itu orang kaya sejati, yang masak juga orang kaya sejati itu ya. Oke. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat orang kaya yang sejati itu seperti apa? Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang kaya itu adalah orang yang dihormati, orang yang punya harta, hartawan. Bukan orang yang punya banyak aset tapi ngutang. Ya. Bukan orang yang punya kelihatan wow, tetapi hutangnya banyak di bank. Seperti itu ya. Atau hutang kepada orang lain. Dan orang lain itu sampai ya stres ya, menantikan hutangnya dibayar. Itu. Nah, sebenarnya poin penting atau pesan moral dalam pembahasan ini yang disampaikan oleh hambanya ya, itu terletak pada kerendahan hati. Ya, kerendahan hati, bisa mengendalikan diri. Nggak ada yang perlu ditampilkan secara berlebihan supaya orang lihat, wah dia hebat, kaya, dan dia punya uang banyak. Seperti itu. Nanti dikejar-kejar pajak ya. Nanti orang pinjam uang, sahabat tidak kasih. Katanya orang kaya, ya bantulah orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu ya. Jadi ini namanya manipulasi, imitasi, palsu, ya. Tadi disinggung mengenai investasi bodong, ya, menunjukkan kekayaan, kehebatan, ya, supaya orang percaya bahwa dia kaya dan bisa dipercaya untuk investasi tersebut. Itu tidak bagus, ya. Jadi nggak usahlah, ya. Untuk apa sih, ya? Itu semua dilakukan ya, yang ada merusak karakter kita ya. Ingat, kesombongan adalah dosa yang pertama terjadi ya, baik itu di sorga maupun di bumi. Di sorga kesombongan itu dosa Lucifer, ingin seperti Allah, mengambil tahta Allah. Di bumi itu dalam Kejadian ya dicatat kisah Adam dan Hawa, ingin seperti Allah, mempunyai kemampuan berpikir seperti Allah. Itu kesombongan. Jadi orang yang menunjukkan kemampuannya supaya dipuji orang, dipandang orang hebat, itu kesombongan. Dan kesombongan itu berbahaya. Cepat atau lambat akan jatuh. Ya. Dan itu tidak baik. Itu dosa yang paling Tuhan tidak suka, dosa yang paling Tuhan benci. Ingat itu sahabat yang dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi, apakah sahabat termasuk orang kaya? Dan siapa yang membuat sahabat kaya?
Dan untuk apa sahabat kaya? Dan saya akan jawab. Ya, orang kaya itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai orang yang menghargai berkat Tuhan. Itu dia. Karena kenapa? Yang membuat orang kaya itu adalah Tuhan, Sang Pencipta. Bukankah segala sesuatu ini dari Tuhan dan untuk Tuhan? Itu dia. Dan jawaban untuk apa sahabat kaya? Tentunya untuk menjadi saluran berkat. Itu ya. Jadi saluran berkat. Kalau sahabat diberikan Tuhan harta, itu artinya Tuhan ingin sahabat jadi jembatan untuk menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Itu dia. Ya, orang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi orang miskin. Wah, karena kesombongan itu milik semua orang yang nggak tahu diri. Itu dia ya, udah sombong hidup lagi. Ya, itu dia sahabat. Jadi ini perenungan kita. Jangan membangun kebohongan, ya, supaya dilihat publik hebat, supaya dilihat publik wow begitu, berharap dipuji. Nggak boleh ya sahabat. Rendah hatilah ya. Tips untuk rendah hati adalah pikirkan segala pencapaian itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati akan mendapatkan kehidupan, kehormatan, dan juga segala sesuatu yang luar biasa berasal dari Tuhan. Dan terakhir, kesombongan itu karakter iblis. Sementara rendah hati itu karakter Tuhan. Sahabat pilih yang mana? Silakan isi pendapat di kolom komentar. Sahabat pilih yang mana? Mau pilih karakter iblis? Melanjutkan kejatuhan iblis di sorga dan kejatuhan Adam dan Hawa di bumi? Atau karakter Tuhan Yesus, yaitu rendah hati? Ya, bersikaplah apa adanya. Ya, kalau mau menikmati hidup, ya silakan nikmati hidup sebagai ucapan syukur, bukan untuk menunjukkan kepada orang bahwa hidup kita wow, yang patut untuk dipuji. No, jangan gila pujian dan hormat. Ya, saya adalah orang yang suka menikmati keindahan alam. Ya, menikmati berkat Tuhan sebagai ucapan syukur. Ya, seperti itu. Bagaimana sahabat? Ya, itu harus kita pikirkan. Jadi hiduplah dengan bahagia, bukan untuk bahagia. Kalau hidup untuk bahagia, berarti kebahagiaan belum dialami dan akan dicari. Tapi kalau hidup dalam bahagia, berarti kebahagiaan sudah ada. Tinggal menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih sahabat KP. Tuhan memberkati.